Iya, haleluya, haleluya, shalom ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita masih bisa berjumpa hari ini itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya ya, karena kalau bukan karena penyertaan Tuhan maka kita tidak akan ada sampai hari ini. Iya, hari-hari ini masih kita bersyukur saudara. Kenapa ya? Kita melewati masa pandemi ini sudah hampir menginjak 1 tahun nanti bulan Maret. Tetapi kita melihat bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini, itu berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Bahkan bukan hanya itu saja, saya percaya Tuhan masih punya rencana atas hidup kita yang harus kita genapi, yang harus kita hidupi, bahkan yang harus kita jalankan. Karena bagi saya hidup itu adalah sebuah kesempatan. Hidup itu adalah bagi kita bukan hanya untuk mencapai apa yang kita inginkan, tetapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Nah, hari-hari ini saudara, di balik semua isu yang sedang kita dengar hari-hari ini soal mau kiamat, Tuhan mau datang dan apapun yang ada di luar sana, saya hanya mau bilang hari-hari ini adalah masa-masa kita sedang dimurnikan Tuhan. Bagian kita hanyalah mari kita berjaga-jaga, mari kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, mari kita terus ada di dalam anugerah Tuhan dan rasa aman yang terpenting. Kenapa? Karena hari-hari ini saya melihat ada begitu banyak orang ketakutan. Karena masa pandemi ini terutama adalah takut mati. Saya pengen bersaksi di kesempatan ini saudara, bagaimana beberapa waktu yang lalu saya sekeluarga itu kita kena COVID Dan dari awal saya itu sudah berkata kepada anak-anak saya dan suami saya, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita menjaga, namanya virus ini tidak terlihat mata, tetapi kita memang harus berusaha. Tuhan kasih kita hikmat untuk terus menjaga, pakai masker dan lain sebagainya. Dan satu kali anak saya itu bermula dari anak saya, dia ada acara di sekolah. Lalu saya juga berkata, ini kan lagi virus kenapa ada acara di sekolah? Dia bilang semua sesuai protokol kesehatan. Dan akhirnya sudah saya mengizinkan saudara. Karena kita juga tidak boleh terlalu dihinggapi rasa takut sehingga kita tidak bisa beraktivitas apapun saudara Lalu akhirnya saudara anak saya pergi dan benar saja beberapa hari dia pulang itu dia sudah batuk-batuk saudara. Batuk tidak berhenti. Lalu anak saya yang tua, kakaknya itu bilang gini sama saya, Mi, itu si Karen itu batuk tidak bisa berhenti loh, itu kayaknya mencurigakan batuknya. Tapi saya tanya sama anak saya, kamu demam gak, panas gak? Enggak, cuman memang batuknya itu sampai kayak sesek gitu Lalu saya cuma bilang, ya udah kamu sekarang isolasi mandiri di kamar, gak boleh keluar Dan dia gak keluar-keluar, tetapi beberapa hari setelah dia di dalam kamar itu sekitar 3 hari, dia panggil saya, dia bilang, Mam, aku gak bisa nyium, terus tidak bisa merasakan apa-apa. Saya waktu itu sempat kaget juga saudara, tapi saya coba, saya kasih tisu, saya kasih minyak kayu putih, dia hirup dia bilang gak ada bau apa-apa. Wah gitu Kita kalau cuman flu biasa, memang kadang kalau hidung tersumbat juga kita memang gak bisa cium. Tapi yang namanya minyak kayu putih itu kan kuat sekali tetap masih bisa cium. Tapi itu anak saya benar-benar gak bisa mencium. Lalu saya cuma bilang kepada suami dan semua kita yang ada di rumah, ya sudah. Kalaupun Tuhan izinkan kita kena COVID kita percaya. Yang pertama jangan takut saya bilang. Semua anak-anak kita gak usah takut. Kenapa kita nggak perlu takut? Kalau belum waktunya mati nggak mati. Tapi kalau sudah waktunya, mungkin ada salah satu dari kita yang dipanggil Tuhan, kita harus siap karena hidup ini memang hidup mati itu di tangan Tuhan. Dan akhirnya saya juga kena saudara, tiba-tiba badan saya demam dan saya mulai batuk-batuk. Mulut saya pahit semua, itu tulang-tulang rasanya rontok semua saudara. Bahkan kalau malam tuh saya batuk gak bisa berhenti, tapi batuk kering gitu dan bener-bener sesek gak bisa napas. Kalau udah kayak begitu saya hirup minyak kayu putih, saya berdoa. Satu kali jam 2 malam saudara, berapa hari itu sudah saya lewati dengan badan yang meriang, sesek kalau malam Jam 2 malam saya bangun batuk tidak bisa berhenti dan napas itu pendek karena rasanya kayak gak ada oksigen gitu Saya malam itu terbangun, saya berdoa, Tuhan Engkau yang sanggup menyembuhkan.
Kalau sudah waktunya saya dipanggil Tuhan, saya pun siap. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Malam itu tiba-tiba saya pengen batuk, rasanya pengen mual saudara. Lalu saya lari ke kamar mandi dan saya muntah di situ, keluar riak yang banyak sekali. Dan sejak malam itu saya sudah tidak batuk lagi dan saya percaya Tuhan menyembuhkan. Saudara, bagian kita hanyalah tetap percaya pada Tuhan. Hari-hari ini jangan sampai kita kehilangan iman ya, karena apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita harus tetap percaya pada Tuhan. Karena itu mari kita lakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Bagian kita itu apa? Mari kita buka bersama Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan sampai ayat yang ke-23. Kita hanya akan baca 3 ayat hari ini. Kolose pertama ayat 21 sampai ayat 23. Firman Tuhan berkata begini ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23 di sana dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kalau saya bisa ganti di sini, dan yang aku ini Debbie Basjir telah menjadi pelayan Kristus ya. Saudara, firman ini berkata, kita dulu hidup jauh dari Allah dan bahkan kita memusuhi Dia dalam hati dan pikiran kita seperti yang nyata dari perbuatan kita yang jahat. Dulu saudara dan saya adalah orang yang bermusuhan dengan Tuhan. Ya, buktinya apa? Hidup kita jahat. Kita memusuhi Tuhan dari pikiran dan sikap hati kita. Karena itu hari-hari ini mari kita cek saudara, bagaimana sikap hati kita dengan Tuhan. Apakah kita masih Kristen tapi di hati kita sudah gak percaya lagi pada janji Tuhan? Apakah kita masih berstatus Kristen tapi di pikiran kita sudah tidak lagi mempercayai firman Tuhan? Ya, hari ini firman ini berkata, dulu kita saudara dan saya memusuhi Dia. Dari hati dan pikiran kita yang jahat, makanya perbuatan kita juga jahat. Tetapi sekarang kita telah diperdamaikan lewat Kristus Yesus dalam tubuhnya. Saudara, setiap orang harus diperdamaikan dengan Tuhan. Kebutuhan manusia yang paling hakiki di dunia ini bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan. Tapi kebutuhan manusia yang paling hakiki di hidup ini adalah apa? Berdamai dengan Tuhan. Kita tahu bersama firman Tuhan, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga posisi kita dengan Tuhan itu terpisah. Dan orang yang paling malang hidupnya adalah ketika dia hidup terpisah dengan Tuhan. Ayat ini berkata, ya, kita diperdamaikan di dalam tubuh Kristus ya. Karena itu kita yang sudah diperdamaikan dengan Kristus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Ada damai sejahtera di hidup kita. Saya selalu berkata bolak-balik, bukan kekayaan yang akan membawa damai di hidupmu. Maaf, banyak orang kaya hari-hari ini gak bisa tidur ya. Maaf, banyak orang kaya hari-hari ini yang sedang berada dalam ketakutan. Uangnya di bank masih puluhan miliar, tapi dia udah gak bisa tidur. Kenapa saudara? Ketakutan dengan keadaan ke depan apa yang akan terjadi. Ketakutan dengan kematian yang sedang ada di sekeliling kita. Setiap kita buka Facebook, orang meninggal, RIP. Buka Instagram, RIP. Lihat di WA group, RIP. Semuanya tentang berita orang meninggal. Tapi saya mau beritahu hari-hari ini kepada kita saudara. Pastikan hubunganmu dengan Tuhan telah diperdamaikan. Kenapa? Karena orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan itu dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, semua orang harus mengalami proses pendamaian dengan Tuhan itu.
Sehingga kita bisa melihat semua kejadian di hidup ini dengan damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, yang ada sukacita. Saya bolak-balik ngomong kepada anak-anak, suami, gak apa-apa. Kita jalani waktu-waktu pandemi ini. Saya percaya Tuhan itu ya sudah punya daftar orang-orang yang akan dipanggil dan orang-orang yang akan tersisa. Saya berkata kita gak usah takut berlebihan. Ya, kalaupun kita diizinkan kena, ya kalau belum saatnya meninggal pasti kita cuman ya merasa yang seperti biasa. Saya benar-benar merasa hanya seperti flu biasa, saudara. Tetapi ya bagi sebagian orang yang sudah dipanggil bukan berarti mereka berdosa kena kutuk. Enggak, memang sudah waktunya. Makanya saya tuh lebih senang kalau ada orang itu sekarang itu ya saudara kita, kalau ada orang meninggal atau pendeta meninggal di Facebook di mana, yang orang-orang itu pasti langsung WA, Bu ini meninggal loh. COVID loh Bu, karena corona loh Bu, karena corona. Saya bilang enggak, dia meninggal karena sudah waktunya. Karena mati hidup itu di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Corona hanyalah salah satu cara, tapi memang sudah waktunya dia berpulang. Jangan sampai kita melupakan saudara. Yang terpenting hari ini adalah kita diperdamaikan dengan Tuhan. Mau matinya kapan saja itu tinggal terserah Tuhan. Mari kita punya iman yang benar hari-hari ini. Jangan mau dikuasai roh ketakutan karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayat 23 berkata begini, setelah kita ini mengaku anak Tuhan yang sudah diperdamaikan dengan Kristus, kita menjadi orang percaya yang ada dalam Yesus. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Enggak usah peduli saya banyak dapat WA video gambar. Bu, saya dapat video ini katanya Tuhan udah mau datang. Bu, saya dapat video ini katanya sudah mau rapture. Saya bilang enggak usah terlalu pusing dengan yang begitu-begitu. Bu, ya nih ada video kuda lagi berjalan di atas awan Bu. Ya saya bilang sekarang hati-hati ya. Banyak yang pinter edit ya. Yang kedua, jangan terlalu percaya. Yesus bilang di akhir zaman orang akan berkata, aku ada di sana, ada penampakan Yesus di sana, di kiri, di kanan, di mana. Tuhan bilang hati-hati ya. Jangan kamu tertipu dan percaya dengan semua itu. Bagianmu hari-hari ini adalah apa? Melakukan apa yang harus kita lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman ya. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah yang pertama bertekun di dalam iman ya. Jangan sampai salah. Sekarang banyak orang bertekun dalam imun ya. Orang hari-hari ini sibuk membangun sistem imun dan dia lupa membangun sistem imannya. Sistem imun harus dibangun, tapi sistem iman juga lebih penting untuk kita bangun. Kenapa saudara? Dengan adanya semua ini saya melihat orang-orang sibuk membangun imunnya. Semua vitamin diminum. Pokoknya apa yang dibilang meningkatkan sistem imun itu diminum semuanya. Tapi hati-hati loh. Tidak sedikit juga yang akhirnya kena sakit autoimun. Kenapa? Semua sistem imun untuk menguatkan imun diminum saudara. Sehingga jadi berlebihan. Kita bagus membangun sistem imun kita. Tapi ingat, jangan lupa membangun sistem imanmu. Ya, bangun iman kita di hadapan Tuhan. Bertekunlah dalam iman, kata firman Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena dunia ini sedang bergoncang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Yesus berkata, imanmu yang akan mengalahkan dunia. Saya tidak sedang berbicara tentang mati toh. Kita bisa mati kapan saja. Tetapi selama kita diberikan kesempatan hidup, mari kita bertarung dengan iman kita. Supaya kita bisa mencapai garis akhir. Seperti yang Tuhan harapkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari bertekun dalam iman. Percaya kepada Tuhan. Apa itu iman? Segala sesuatu yang engkau harapkan dan bukti dari segala yang belum engkau lihat. Kita mengharapkan satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan kelak. Ya ingat saudara, kehidupan kita bukanlah di dunia ini yang sesungguhnya. Ada sebuah kehidupan setelah kita mati satu saat nanti. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini jangan hanya engkau menambah sistem imunmu, tetapi sibuklah juga untuk menambah sistem imanmu. Dengarkan banyak khotbah-khotbah, dengarkan firman Tuhan, banyak memuji menyembah Tuhan, banyak berdoa, dekatkan diri dengan Tuhan. Jangan setiap hari yang diperkatakan, yang diucapkan hanya virus, dan virus. Sehingga kita lupa memperkatakan firman Tuhan.
Ya bahkan saya mendapat cerita dari seorang teman saya, dia punya anak umur 10 tahun, setiap malam jam 2 malam itu bangun menangis ketakutan saudara. Waktu ditanya takut apa? Takut mati. Saudara bisa bayangkan anak 10 tahun sudah takut akan kematian, ketakutan begitu luar biasa. Mungkin karena setiap hari yang diomongin di rumah sama mama papanya cuman virus dan virus. Bangun pagi kita buka TV, lihat pemakaman, lihat ambulans, lihat perawat, suster, dokter yang pakai baju ya antivirus, yang kita lihat batu nisan, gali kubur. Saudara, hidupmu, imanmu mati. Setiap pagi kita bangun buka grup WA yang kita baca, hati-hati loh sekarang Tangerang sudah 85%. Hati-hati Jakarta zona merah, hati-hati. Setiap hari pikiran kita, mata kita, telinga kita hanya diisi dengan hal-hal tentang kematian dan bukan cuma itu. Mulut kita pun ikut mengucapkan ketakutan lalu akhirnya di grup pembahasannya jadi virus. Setiap bangun pagi ngeri ya, serem ya. Saudara, kita lupa. Ayo kita bertekun dalam iman. Apapun keadaan di sekelilingmu, perkatakan firman Tuhan. Jangan pernah lupa mengucapkan firman. Ketika kami satu rumah itu kena corona, saya bilang nyanyi memuji Tuhan. Ya, ayo kita perkatakan firman ya. Bagi Kristus itu tidak ada perkara yang mustahil. Ucapkan yang positif, nggak usah ketakutan. Kami biasa, kami ketawa-ketawa, makan bersama ya. Kita isolasi mandiri, tidak kemana-mana semua ya. Ayo kita bertekun dalam iman. Ya, jangan biarkan imanmu mati saudara, hanya karena keadaan di sekelilingmu yang begitu kelam. Tetap teguh, kata ayatnya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dunia sedang digoncang, tetapi orang yang benar, yang hidup oleh iman percayanya tidak tergoncang ya. Tetap teguh berpegang pada firman, mau keadaannya seperti apa, aku tetap teguh percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan iman percaya kita. Jangan tergoncang saudara, sekalipun dunia sedang digoncang, ekonomi sedang bergoncang, semua aspek sedang digoncang hari-hari ini. Ya bahkan ada perusahaan yang sudah berumur ratusan tahun terpaksa tutup. Kenapa? Karena krisis yang terjadi karena pandemi ini. Tetapi kita orang percaya firman Tuhan berkata semua akan digoncang. Supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini kita sedang memasuki seleksi ya. Pemurnian iman ya, biar kita keluar sebagai pemenang. Yang berikutnya, yang ketiga, jangan mau digeser. Kalau firman ini berkata jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Berarti artinya apa saudara? Ada satu kuasa yang sedang berusaha untuk menggeser pengharapan kita. Hati-hati, hari-hari ini ada sebuah kuasa yang mencoba untuk menggeser pengharapan saudara dan saya. Ada satu kekuatan yang sedang mencoba menggeser iman saudara dan saya. Entah itu karena pergumulan hidup, entah itu karena keuangan, entah itu karena benturan dalam rumah tangga, entah itu karena kesehatan yang sedang digoncang. Tetapi ada sesuatu yang sedang berusaha hari-hari ini untuk menggeser iman kita kepada Tuhan. Tapi Alkitab berkata, kita harus bertahan. Artinya digeser itu apa saudara? Saya berdiri teguh ini ya. Tadi kan Alkitab bilang berdiri teguh nih ya. Orang kalau mau digeser itu kan berarti ada yang dorong saya dari samping sini ya. Berusaha untuk menggeser. Tapi kalau saya tetap berdiri teguh, saya nggak mau tergeser. Entah itu karena persoalan hidup. Entah itu karena sakit penyakit. Kesulitan ekonomi. Saya tidak mau tergeser. Saya tetap teguh di dalam pengharapan akan Injil Kristus. Yaitu berita kabar baik. Jangan mau digeser saudara. Iblis sedang berusaha untuk menggeser anak-anak Tuhan. Persoalan datang untuk menggeser iman kita. Tapi Tuhan sedang mencari umat yang tidak tergoncangkan. Mari kita mau tetap berharap dan percaya pada Tuhan. Mari kita mau tetap memperkatakan firman Tuhan hari-hari ini. Banyak-banyaklah memperkatakan firman.
Ya, jangan memperkatakan sesuatu yang bukan firman yang hanya membuat imanmu semakin down. Tapi perkatakan firman Tuhan, saudara. Mari kita mau terus berkata Tuhan apapun keadaannya. Beberapa waktu lalu seorang ibu menelpon kepada saya, Bu, ya saya rasanya sudah mau putus asa. Rasanya saya mau mengakhiri hidup saya, Bu. Kenapa? Saya biasanya dengan suami dan anak-anak kami hidup dengan gaji puluhan juta setiap bulan. Kami menikmati segala fasilitas, punya mobil, punya rumah. Tiba-tiba suami saya di PHK karena pandemi ini tanpa ada pemberitahuan dan tidak menerima pesangon. Ya, saya benar-benar terkejut. Kenapa, Bu? Karena kami nggak punya persiapan, tidak ada uang di tangan. Ya, saya punya aset dulu, kalau ada uang saya beliin aset, saya beliin ruko, saya beliin apa. Jadi nggak ada uang cash di tangan. Ya, rasanya saya mau mati, saya mau bunuh diri. Saya cuma berkata, Bu, jangan engkau mau digeser dari pengharapanmu kepada Tuhan. Pakailah waktu-waktu ini sebagai sebuah kesempatan engkau dimurnikan imanmu. Mungkin selama ini engkau terima gaji puluhan juta, engkau sudah lupa bersyukur. Mungkin selama ini engkau sudah menikmati semua fasilitas di hidupmu dan engkau mulai jauh dari Tuhan. Percayalah, firman Tuhan berkata Tuhan itu menghajar dan ia menyesah orang yang dikasihinya dan dianggapnya sebagai anak. Hari ini ibu hadapi hidup. Ya, dia bilang saya nggak sanggup, Bu. Loh, ibu masih punya rumah. Ibu masih punya mobil, ibu masih punya anak, ibu masih punya tapi saya nggak punya uang. Ya, Bu, selama Tuhan masih kasih kita kesehatan, selalu ada jalan. Berharaplah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang yang lebih menderita dari ibu hari ini lebih banyak. Mereka nggak punya rumah, udah nggak punya apa-apa. Ya, saya percaya semua kita akan masuk dalam pemurnian, saudara. Ya, di satu sisi ada yang konseling, masih punya uang puluhan M tapi nggak bisa tidur. Loh, sama kan? Yang ini nggak punya uang, nggak bisa tidur, mau bunuh diri. Yang ini masih punya puluhan M, tapi udah stres nggak bisa tidur. Sampai kolesterol naik, darah tinggi naik, masih punya uang puluhan M loh. Ya, jadi yang ini nggak punya uang, nggak bisa tidur, maklumlah kita ya. Tapi yang ini, saudara, masih punya uang puluhan M dan tidak bisa tidur. Ini kan lebih bingung lagi kita. Tapi dari situ saya mengambil kesimpulan apa? Mau kaya, mau miskin, hari-hari ini semua sedang digoncang. Ada sebuah kuasa yang sedang berusaha menggeser pengharapanmu di dalam Injil Kristus. Mari kita mau terus bertahan. Mari kita mau terus berkata, Tuhan, aku mau tetap bertanding hingga pertandingan yang terakhir. Saya mau keluar sebagai seorang yang lebih daripada seorang pemenang. Saya mau berpegang pada pengharapan akan Injil-Mu, Tuhan. Ya, saya mau tetap percaya bahwa saya punya Tuhan yang hebat dan yang luar biasa. Karena itu, saudara, ya saya percaya hanya orang-orang yang kuat yang akan bertahan sampai pada akhirnya. Jadikan ini kesempatan sebagai masa di mana Tuhan mau memurnikan iman kita. Ya, dan ini belum ada apa-apanya. Karena kita berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, ini baru permulaan penderitaan, kata firman Tuhan. Karena itu mari kita terus berpegang pada iman, berpegang pada pengharapan kepada Injil. Kita sudah banyak mendengar janji Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ini waktunya iman kita diteguhkan di dalam firman. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi mari kita menjadi pelaku yang benar-benar mempercayai Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran yang sudah Engkau sampaikan bagi setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang terus setia untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, apapun masalah persoalan yang sedang mereka hadapi, mungkin ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga, bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam kesehatan. Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kami akan terus melihat Tuhan membuka jalan yang selama ini bahkan tidak kami pikirkan. Akan ada perbedaan
perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan yang tidak sungguh-sungguh. Kami percaya masa-masa pemurnian ini Tuhan izinkan. Kami akan keluar sebagai pemenang ketika kami tetap menaruh harapan kami kepada Injil. Dan kami tidak mau digeser dari pengharapan iman kami kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka tetap teguh di dalam Engkau. Di dalam rumah tangga keluarga semakin erat dikuatkan, bersatu suami istri dan anak-anak saling bergandengan tangan. Hamba berdoa lepaskan berkat Tuhan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan, jawaban Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih buat malam hari ini, kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apapun yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan akan buat itu berhasil dan hidupmu akan menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Shalom.